Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama di Yuk Sinau Channel. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa itu ekosistem? Penasaran? Yuk kita simak video berikut ini. Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekosistem. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ya, ekosistem yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang dimaksud lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, adik-adik, sebuah lingkungan itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu komponen yang hidup disebut dengan biotik. Dan yang kedua, komponen yang tak hidup disebut dengan abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Sedangkan komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, dan cahaya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Jika adik-adik melihat seekor katak di sebuah sawah, maka katak tersebut disebut dengan individu. Mengapa demikian? Karena pengertian individu adalah makhluk hidup tunggal atau satu. Selanjutnya nih, jika adik-adik melihat sekumpulan katak yang sama atau sejenis di sebuah sawah, maka sekumpulan katak tersebut disebut populasi. Pengertian populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Sementara itu, yang dimaksud komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya yaitu ekosistem sawah terdiri atas populasi tumbuhan padi, populasi katak, dan populasi ular. Pada dasarnya, di dunia ini ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Pada ekosistem air tawar seringkali banyak ditemukan tumbuhan ganggang. Sedangkan ekosistem air asin contohnya yaitu laut. Pada ekosistem air laut ada berbagai jenis ikan, terumbu karang, kerang, dan makhluk hidup lainnya. Berbeda dengan ekosistem air, ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, tundra, dan taiga. Ekosistem darat ini yang membedakan adalah curah hujan dan iklimnya.
sehingga tumbuhan dan hewan yang berada di ekosistem darat ini juga berbeda jenisnya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Tumbuhan yang terdapat di ekosistem ini seperti rotan dan anggrek. Selain itu, terdapat juga hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Yang kedua yaitu ekosistem sabana. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan yang terdapat di ekosistem ini seperti tumbuhan akasia dan pohon palem. Hewan-hewan yang hidup di ekosistem sabana yaitu zebra, singa, macan tutul, dan berbagai jenis serangga. Yang ketiga yaitu ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan ekosistem sabana. Tumbuhan khas pada ekosistem ini adalah rumput dan hewan yang hidup di ekosistem ini seperti bison, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Yang keempat yaitu ada ekosistem gurun. Ekosistem gurun merupakan ekosistem yang paling gersang keran curah hujan yang sangat rendah. Jenis tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem ini yaitu kaktus. Mengapa demikian? Apakah adik-adik ada yang tahu? Ya, benar. Kaktus memiliki duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Oleh karena itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Hewan-hewan yang dapat hidup di ekosistem gurun adalah semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Selanjutnya, yang kelima ada ekosistem tundra. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak tumbuhan yang hidup di. Selanjutnya, yang kelima ada ekosistem tundra. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak tumbuhan yang tidak bisa hidup di ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Hewan-hewan pada ekosistem tundra ada yang menetap dan ada yang datang hanya pada musim panas. Contohnya yaitu penguin, beruang kutub, singa laut, dan angsa serta bebek yang bersarang di ekosistem ini pada saat musim panas. Yang keenam yaitu ekosistem taiga. Pada ekosistem taiga, suhunya sangat rendah pada musim dingin. Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan-hewan yang hidup pada ekosistem ini seperti beruang hitam, rusa besar, dan sebagainya. Nah, selesai sudah penjelasan dari kakak kali ini. Semoga setelah adik-adik menonton video kali ini bisa lebih mudah memahami apa itu jenis-jenis ekosistem ya.
Sekian video kali ini. Jaga kesehatan dan semangat selalu. Kita akhiri video kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.